Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah yang dimuliakan Allah SWT dan segenap jajaran, para ulama, tuan-tuan guru, khususnya syekh kita yang telah memimpin zikir bersama-sama tadi dengan kita dan seluruh rombongan, Bapak Dandim Aceh Tengah dan Bena Maria, Bapak Kapolres, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berkumpul di Tanah Lapang, tempat pacuan kuda ini. Pun saat sekarang ini lupa. Nanti kalau sudah pulang ke rumah baru ingat lagi. Ini ada sakinah. Sakinah itu katanya unzilat minar rahman ma'al malaikah. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa yang Allah turunkan dari langit bersama malaikat-malaikat. Jadi kalau ada orang zikir 1 jam zikir terus hatinya terasa sejuk, dingin, tenang, itu berarti dia telah mendapat sakinah. Jadi sakinah itu, sakinah itu ada malaikat di situ. Kalau kita nyanyi-nyanyi 1 jam, joget-joget, itu bukan sakinah, itu lagho, itu kelalaian. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang mukmin yang sukses. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk salatnya. Wa minal lagwi mu'ridun, dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat apa-apa. Main catur seharian tak ada manfaat apa-apa. Cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tak ada manfaat apa-apa. Allah tak suka dengan seperti itu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah tanamkan kasih sayang di hati orang-orang yang duduk dalam majelis zikir dan majelis taklim. Ada rahmah, kasih sayang. Kasih sayang ini salah satu anugerah Allah yang paling berharga kepada orang beriman. Ketika orang beriman mengamalkan agamanya lurus di dalam rel agama, maka Allah SWT akan tanamkan kasih sayang, cinta, kasih sayang di hatinya. Seorang suami rela keluar kampung, masuk kampung, naik gunung, turun gunung, cari nafkah. Begitu dapat uang, dia bagikan kepada istri dan anaknya. Dia sendiri tadi waktu di jalan makan nasi dengan goreng tempe saja. Tapi ketika istrinya dengan anaknya makan nasi dengan ayam goreng lahap, tersenyum sang bapak.
gembira ria hatinya, ada rasa senang, ada rasa bangga. Itu yang disebut rahmah, kasih sayang. Seorang ibu rela membanting tulang, cuci baju, memasak, mencuci, bersihkan rumah, urus anak, tunggu suami pulang, makan bersama-sama, kadang-kadang sampai jam 2. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada rahmah, ada kasih sayang. Kasih sayang itu tetap ada sampai mati, selama orang itu berpegang teguh pada agamanya. Tapi begitu dia keluar, fasakot, bukan kafir, bukan murtad, bukan. Fasakot itu kalau kereta api keluar dari relnya, kereta api anjlok, keluar dari relnya, masih disebut kereta api, tapi kereta api anjlok. Kalau sudah dibuang ke belakang rumah orang, diangkat jadi kandang ayam, namanya sudah kandang ayam, bukan lagi kereta api. Kalau orang murtad, macam kandang ayam itulah, kereta api anjlok diangkat keluar. Tapi kalau masih di situ, masih di rel itu juga, cuman dia terkeluar dari rel, dia nggak bisa jalan, namanya kereta api anjlok. Kalau diangkat balik, dikembalikan ke relnya, dia menjadi normal lagi, kereta api yang baik lagi. Nah, kita ini selama berpegang teguh dengan ajaran agama kita, wa ghasiyatumur rahmah, Allah tanamkan rasa cinta di hatinya, kasih sayang. Tapi begitu dia mulai menyeleweng, misalnya seorang bapak mulai main togel, tutu gelap. Masih ada lagi tutu gelap sekarang? Masih ya? Oh, udah nggak ada ya. Semenjak Kapolri Sutanto habis. Ya, sahabat saya Pak Sutanto, saya kenal beliau masih kolonel, masih ajudan Pak Harto. Bersih judi seluruh Indonesia. Semoga Allah merahmati Pak Sutanto. Kalau udah mulai main judi, duit dapat main judi, duit dapat untuk main judi, duit dapat untuk main judi, apa yang terjadi? Bukan masuk neraka nanti kalau udah mati. Di dunia dicabut rasa cinta dari hatinya, rasa kasih sayang, sehingga nggak kasihan lagi dia lihat anak istrinya tidak makan. Istrinya bilang, bang, abang sudah seminggu ini nggak ngasih uang belanja, ada apa sih? Ah, diam kau, aku pun susah cari duit, padahal duitnya untuk main judi. Nggak kasihan, malah dicurinya kalung istrinya, dicurinya cincin emas istrinya, dijualnya untuk main judi. Tega dia melakukan itu. Kenapa? Karena rasa cinta di hatinya dicabut Allah. Seorang bapak yang penjudi itu tidak lagi ingat memberi nafkah pada anak istrinya. Anaknya datang nangis-nangis, kau kenapa kau? Budi mau sekolah pak, sepatu Budi robek. Malu Budi pak. Pikir kau, ku tamparkan kau nanti. Nggak kau tahu aku sedang pusing ini. Baru kalah judi. Begitu anaknya pergi sekolah pakai sepatu koyak, apakah dia sedih? Tidak. Langsung diambilnya buku tafsir mimpi. Sepatu koyak nomor berapa ya? Malah untuk kode alam. Kenapa sanggup dia begitu? Dicabut Allah rasa cinta dan kasih sayang dari hatinya. Satu orang anak yang patuh sama orang tuanya, sholat, pergi sekolah, membantu orang tuanya memetik kopi. Kenapa? Karena masih ada agama di hatinya. Begitu dia mulai menyeleweng, narkoba, mulai main narkoba dia, apapun yang terjadi dia tak peduli lagi. Uang bapaknya dicurinya, uang sekolah diselewengkannya, uang ibunya dicurinya, kopi dia jual duitnya untuk narkoba. Ibunya nangis, bapaknya nangis, dia tidak peduli lagi. Tidak ada rasa cinta dan kasih sayang di hatinya, Allah cabut. Karena dia durhaka kepada Allah, fasik, melakukan narkoba itu, mengisap narkoba. Kalau dia minta ibunya duit, tak ada dikasih ibu. Kalau perlu dibacoknya ibunya untuk mendapatkan narkoba itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah cabut rasa cinta dan kasih sayang di hatinya. Padahal kasih sayang itu salah satu tanda kuasa Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan diantara tanda-tanda kasih sayang Allah, dijadikannya istrimu dari pasanganmu sendiri sesama jenis manusia. Hei laki-laki, istrimu itu perempuan, azwaja litaskunu ilaiha,
agar laki-laki itu condong dan sayang sama istrinya. Perempuan. Ini sekarang laki-laki kawin sama laki-laki. Si Tony kawin sama si Adam. Sudah tambah gila negara ini sekarang. Dan sialnya hukum kita belum bisa menangkap orang-orang homoseksual dan pezina. Hukum kita itu pasal perzinahan itu delik aduan. Kalau tak ada yang ngadu, bebas orang itu. Ini yang harus berjuang bangsa Indonesia ini, memilih DPR yang soleh, agar DPR-nya membuat undang-undang baru, KUHP, diperbaiki, agar perzinahan, homoseksual, lesbian, seks bebas, segala macam LGBT itu dimasukkan dalam delik umum. Sehingga kalau ketangkap basah, polisi nggak usah susah-susah lagi tangkap, karena ini delik umum, tidak perlu ada yang ngadu. Betul? Itu hak kita, itu melindungi generasi kita nih sekarang ya. Punya anak perempuan susah menjaganya, jangan-jangan anakku nanti berzina, hamil, bikin malu. Sekarang tambah pula, jangan-jangan anak laki-lakiku homoseks pula. Aduh, makin nggak bisa tidur kita hari ini. Kasih sayang itu Allah tanamkan selagi kita masih pegang nih agama. Dan semua orang diberi Allah rasa kasih sayang. Dalam satu syair Melayu, seorang pujangga Betawi Melayu telah menuliskan satu syair tentang rasa cinta itu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Rasa cinta itu tetap ada dari dulu sampai mati, selagi dia berpegang pada agamanya. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri semua yang Tuhan beri. Rasa cinta ini penting. Betul? Rasa cinta ini macam-macam. Ada cinta anak kepada ibunya, betul? Ada cinta ibu kepada anaknya, ada cinta bapak kepada anaknya, ada cinta anak kepada bapaknya, ada cinta saudara sesama saudara, ada cinta sesama teman satu bangsa satu tanah air, betul? Ada cinta sesama manusia. Saya dakwah ke Cina 40 hari keliling Cina pakai jubah serban begini. Setiap jumpa orang Cina senyum senang sama saya. Hanya, ocama deh. Saya pikir apa ocama? Akhirnya saya tanya, ada apa? Dia bilang apa? Ocama bin Laden. Dia lihat jenggot saya pakai serban jubah, Ocama bin Laden. Osama bin Laden. Senang. Beli roti gratis, beli buah dikasih gratis. Dia tanya, Muslim, orang Islam tuh, we Muslim, saya orang Islam, Indonesia Muslim, Indonesia orang Islam dari Indonesia. Hayya, Indonesia loh. Roti gratis, buah gratis. Di orang-orang Cina ini baik sebetulnya. Ada sih yang bandit-bandit, ada. Namanya mafia Cina, tapi tak banyak. Yang banyak yang baik-baik lah. Salah satu wali songo kita keturunan Cina, Sunan Ampel itu ibunya orang Cina. Ibu saya orang Cina. Bapak saya Tengku, tapi saya anak Cina. Sekarang ini susah juga bilang Cina, nggak boleh. Jangan bilang Cina. Jadi bilang apa? Bilanglah Tiongkok. Kalau dibilang Cina kenapa?
menghina, tidak. Republiknya aja namanya Republik Rakyat Cina, Republic the People of China. Kapal terbangnya China Airline Hondanya motor HP-nya HP restorannya restoran gadisnya gadis kungfunya kungfu Cina, petenya pete. Jadi masa besok aku mau beli pete Tiongkok. Kita nih bersaudara, satu bangsa Indo. Ada yang berasal dari India, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Ada yang berasal dari Eropa, tapi warga negara Indo. Ada yang berasal dari Cina, tapi warga negara Indo. Ada yang pribumi Indonesia, pribumi Indonesia. Mesti ada pribumi yang dibuang. Pribumi adalah bangsa suku yang lahir di satu negara yang punya tempat asalnya dari negara itu. Suku Gayo dari Aceh Tengah, betul? Nah, suku Melayu Tamiang, nenek perempuan saya dari Tamiang, keluarga besar Tengku Sulung. Nenek saya Tengku Jueh namanya. Jadi saya kalau pulang ke Aceh, pulang kampung halaman nenek saya. Bapak saya lahir di Medan, orang Melayu. Ibu saya orang Cina, lahir di Tiongkok, dibawa ke Bagan Siapi-api. Nah, saya sudah lahir di Indonesia. Saya anak Cina apa anak Indonesia? Cina. Anak Indonesia saya, betul nggak? Nah, kalau mati mau di mana saya dikubur? Di Indonesia inilah. Kalau negara ini rusuh, berperang satu dengan lainnya, yang susah kan anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, tetangga saya, betul? Nah, saya kan cinta tanah air ini, nggak mau saya negara ini hancur belebur perang-perangan. Karena kalau saya mati, saya mau titipkan janda saya di negeri ini, betul? Anak cucu saya mau saya titip di negeri ini, betul? Kami mau pindah kemana? Negara kami inilah, lahir di sini, hidup di sini, mati di. Kita cinta nggak tanah air kita ini? Negara Kesatuan Republik. Satu jengkal pun tanah negara ini tidak boleh diambil asing. Satu jengkal pun. Kalau ada orang asing datang sini mau ambil tanah kita, lebih baik kita mati daripada tanah kita diambil orang. Betul? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mau pindah kemana kita? Inilah negara kita, betul? Cinta tuh macam-macam, ada cinta maya, ibu, kawan, saudara. Tapi cinta paling tinggi, cinta Allah kepada makhluknya. Tiap hari mabuk, tiap hari berzina, Allah tunggu kapan kau tobat. Kapan kau tobat? Tak dihancurkan Allah, dikasih makan pula lagi. Pagi siang malam mabuk pun dapat makan. Pagi siang malam mabuk dapat istri juga. Ada pula perempuan bodoh mau jatuh cinta sama dia. Allah tetap tunggu kapan hambaku tobat. Fir'aun ngaku Tuhan, ditunggu Allah juga kapan hambaku tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Tobat seorang hamba senantiasa diterima sampai nyawanya sampai di leher. Kalau nyawa sudah di sini, tobat tidak diterima. Tapi kalau belum sampai sini, 2 jam lagi mati sempat tobat, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dengan duduk zikir ini kita bisa bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Yang kedua, cinta Nabi kepada umatnya. Sampai Nabi mau wafat, maka ruhun Nabi SAW fi sadrihi. Ketika roh Nabi sudah sampai dadanya, yang disebut Nabi bukan istrinya, yang disebut Nabi bukan anaknya. Padahal anak Nabi perempuan, Fatimah, masih hidup. Tapi yang Nabi sebut siapa? Ummati, 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 ummati. As-salah, as-salah, al-mar'ah, al-mar'ah. Umatku, 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 umatku. Jaga sholat, jaga perempuan. 2, jaga sholat.
jaga perempuan. Lama saya renungi hadis ini. Kenapa Rasulullah mau wafat menyebutkan ummati jaga sholat, jaga perempuan? Ternyata dua-duanya ini tiang. Dua-duanya ini tiang. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, siapa menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sholat berarti dia telah menghancur leburkan agama. Kalau datang orang ke masjid bawa martil 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid itu, kaca-kaca masjid itu, semua kita akan berdiri menangkap orang itu. Betul? Kita ikat, kita bawa kantor polisi. Polisi tanya, kenapa ini orang? Dia telah menghancurkan masjid. Tangkap. Proses hukum ini orang menghancurkan masjid. Orang jahat ini, orang bejat. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat telah menghancurkan agama. Kita diam saja. Bertahun-tahun anak kita tidak sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita bertahun-tahun tidak sholat. Kata Nabi, dia ini penghancur agama. Malah kita kasih makan, kita kasih minum, kita sekolahkan, kita belikan baju, belikan sepeda motor, kuliahkan lagi ke Jakarta. Habis duit puluhan juta untuk menghidupi dan menyenangkan penghancur agama. Mestinya kita nangis hari ini, kumpulkan anak-anak kita, anak-anakku. Ada masalah yang penting yang Bapak mau sampaikan, nak. Iya Pak, ada apa itu? Duduk sayang. Nah, sholat itu tiang agama, nak. Kalau kau tinggalkan sholat, kata Nabi, kau penghancur agama. Dan seluruh dosamu itu aku yang menanggungnya, karena kau masih hidup di bawah atap rumahku dan makan dari tanganku. Ini sarung, nak. Ini peci, ini teluk belanga. Mulai besok, nak, sama kita ke masjid. Bawa bapakmu ke masjid, nak. Bapak udah tua mata, sudah tidak awas lagi. Kita naik sepeda motor sama-sama. Kau bawa bapakmu ke masjid, nak. Jangan kita hancurkan agama kita, nak. Kita harus nangis hari ini. Kumpulkan anak-anak perempuan kita, istri kita. Istriku sayang, anak-anak perempuanku sayang. Apakah kalian sayang dengan bapakmu ini? Sayang, Pak. Sayang. Kalau sayang, tutup auratmu sempurna. Karena kau buka auratmu di luar sana, setiap laki-laki memandangmu, kau menanggungkan dosanya. Dan kalau dia mensetubuhi istrinya, dibayangkannya kau, maka dia dihitung berzina kepadamu. Maka seluruh dosanya kau tanggung. Dan seberapa banyak laki-laki yang memandang auratmu itu, semua dosanya kau tanggung. Yang paling sial, nak, seluruh dosa orang itu yang kau tanggung itu dipikulkan kepada bapakmu ini, kepada suamimu ini. Karena akulah yang bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anakku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah tiap-tiap kamu pemimpin, dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Oleh karena itu sayang, ini jilbab, nak. Ini pakailah baju panjang, tutup aurat mulai besok. Hari ini kita harus menangis, Pak. Penghancur agama, orangnya tidak sholat. Semestinya kita aktif. Kalau orang hancurkan masjid, kita tangkap, bawa kantor polisi. Kalau ada camat tidak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Betul nggak? Ada kepala desa tidak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Betul? Bupati tidak sholat, jangan pilih lagi. Betul? Penghancur agama bagaimana? Ini bupati kita sholat, pasti sholat, wajahnya bercahaya. Kalau orang tak sholat, mukanya itu mbeleketek. Tahu mbeleketek? Mbeleketek itu tak bisa diartikan bahasa Indonesia. Mbeleketek, pahamlah, wajahnya mbeleketek. Ya, kenapa perempuan disebut lagi? Laki-laki tadi sholat disebut karena sholat tiang agama. Perempuan, kata Nabi, an-nisa ibatul bilad. Wanita adalah tiang negara. Wa idza saluhat saluhatil bilad. Kalau wanita bagus, baik, maka baiklah negara. Wa idza fasadat fasadatil bilad.
kalau perempuan rusak, maka rusaklah negara. 1439 tahun yang lalu Nabi sudah bersabda, bagusnya negara kalau perempuannya baik, rusaknya negara kalau perempuan rusak. Zaman saya kecil, di desa saya yang bisa menulis, wanita yang bisa menulis cuma 3 orang. Ibu saya, kepala perkebunan, bapak saya waktu itu. Ibu Nadiem, seorang bidan di kampung itu. Satu lagi, ada satu perempuan lagi, seorang bidan juga, persadaan di kampung. 3 orang aja, yang lain nggak bisa menulis baca. Anaknya 13. Di depan rumah saya anaknya 15. Ibu saya anaknya 9. Hampir semua tidak sekolah ibu-ibu di desa saya. Tapi anak-anaknya semua bagus, baca Quran bagus, semua kerja baik. Kami tua-tua sekarang yang mati barangkali sudah separuh sahabat saya mati. Belum ada masalah hukum yang kami langgar. Kenapa? Ibu kami mendidik kami bagus. Sekarang ibunya dokter, bapaknya dokter. Pagi-pagi jam 7 sudah pergi meninggalkan rumah. Anak dipelihara sama pembantu. Pembantu mau nonton TV, anak rewel, dikasih CTM biar tidur. Tidur anaknya berjam-jam. Anaknya nangis sedikit cubit, anaknya ini sedikit. Akhirnya anak-anak yang ini tumbuh besar dipelihara oleh pembantu-pembantu rumah tangga. Menjadi anak-anak yang cengeng dan rapuh. Nggak lulus sekolah, bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Nggak dibelikan sepeda motor, bunuh diri. Generasi-generasi rusak, tidak punya kekuatan, keyakinan diri, karena pendidiknya bukan ibunya. Bagaimana mau aman begini? Padahal kasih sayang seorang pembantu, seorang babysitter tidak sama dengan kasih sayang seorang ibu. Kalau kita bayar perawat untuk merawat anak kita nangis di malam hari, perawat bangun, dia bikinkan susu, dia kasih minum. Tapi dia bangun kasih minum, di dalam akalnya terbayang habis bulan gajian. Tapi kalau ibu, dia bangun, dia lihat kita nangis, dia bersihkan, popoknya basah dia ganti, kemudian dia bikinkan susu atau dia susukan. Dia pikir apa? Ya Allah, cepat anakku besar, semoga anakku besar jadi orang yang soleh. Ya Allah, cepat anakku besar. Beda, yang satu pikir kapan aku gajian, yang satu pikir bagaimana anakku ini akan besar. Anak yang dididik berbeda, tentu buahnya akan berbeda. Paham? Oleh karena saya minta ibu-ibu banyakkan waktu di rumah urus anak. Beri kasih sayang kepada anak kita, kasih sayang ibu, kasih sayang yang tulus. Kasihnya ibu membawa ke surga, kasihnya ayah sepanjang masa, kasih saudara waktu berharta, kasih sahabat waktu gembira, kasih saudara waktu berharta, kasih sahabat waktu gembira, kasih ibu, Masya Allah, sepanjang masa. Ibu tidak mengambil untung. Satu orang ibu melahirkan, 1 jam kemudian dokter datang. Ibu, anaknya sudah lahir, alhamdulillah dokter. Ternyata anak ibu lahir seperti nangka. Maksud dokter, tak ada tangannya, tak ada kakinya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, seperti nangka, seperti timun. Kurasa eloklah anak ibu ini saya suntik mati, kata dokter. Katanya, tidak dokter, biar anak saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, saya akan urus anak saya sampai saya mati. Begitu kasih sayang ibu. Kalau datang satu orang polisi lapor, ibu, namanya ibu ini, ya, anak ibu namanya si Anu, betul. Ternyata anak ibu merampok, tadi ditembak polisi karena melawan, sudah mati anak ibu. Sekarang jasadnya ada di rumah sakit, silakan ibu lihat.
Ibu ini akan menangis. Ya Allah, dia datang, dia tubruk anakku. Udah jelas anaknya perampok. Anakku. Begitu ibu. Bapak sayang sama anaknya. Masuk kampung, keluar kampung, berjemur, berpanas, dapat duit untuk anak. Tapi tidak sehebat ibu. Bapak tuh sayangnya kalau ada untung. Bapak, ternyata anak bapak perampok. Betul itu, sudah ditembak polisi, mati sekarang di rumah sakit. Apa kata bapaknya? Dari dulu pun aku curiga. Kurasa ketukar dulu di rumah sakit itu. Ini bapak. Beda sama ibu. Kalau ibu tidak ada, ini anakku. Apapun yang terjadi, ini anakku. Apalagi kasih sayang saudara. Kalau kasih sayang saudara itu kalau kita kaya, kalau kita orang kaya, jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, semua ngaku saudara. Semua ngaku saudara. Kau tahu, Bapak Menteri itu sama aku bersaudara. Oh iya, iya. Bagaimana saudaranya? Dekat kali. Dekat kali. Oh, macam mana dekatnya? Kau dengar ya? Kakeknya kakek dia. Kakeknya kakek dia itu 6 keturunan itu. Kakek 6 keturunan. Sama kakeknya kakekku itu saudara satu kakek. Dekat kan? 12 keturunan. Kan orang kaya ngaku dekat. Tapi kalau miskin, bapakku tengok wajah bapak lama-lama mirip sama yang jual air kelapa di pinggir jalan sana. Apa ada hubungan saudara, Pak? Ya adalah, tapi jauh. Bilang jauhnya itu jauh. Jauh macam mana? Bapak dengar sekali aja, jangan tanya-tanya lagi. Aku sama dia memang saudara, tapi saudaranya jauh. Dia anak nomor 1, aku anak nomor 10. Kan jauh, beda 9. Kasih saudara waktu kaya. Kasih sahabat lebih parah lagi. Kasih sahabat waktu gembira. Diangkat kita jadi bupati, semua kawan datang. Saya kawanmu SMA, reuni dong, potong kambing, pesta, ya enggak? Itu diangkat awak jadi bupati, minggu depan datang pula. Aku kawanmu naik haji, ikatan persaudaraan haji, kumpul, potong kambing dong, pesta. Semua kawan dekat waktu kita gembira. Begitu kita dipecat, masuk penjara, tangkap KPK, semua nggak ngaku. Kalau nggak salah kau dulu satu SMA ya? Iya, tapi lain kelas. Nah, saya mau hari ini kita jaga kasih sayang sama bapak ibu. Sama ibu bapak ini luar biasa. Kalau kita memandang wajah bapak kita dengan rasa cinta saja, pandang wajah bapak kita dengan rasa cinta. Apa kabar bapak? Sehat pagi ini pak. Kita mendapat pahala umroh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari bisa dapat 10 pahala umroh. Bapak, apa kabar pak? Cium tangan. Sehat bapak? Sehat. Udah makan siang bapak? Sudah. Aduh pak, panjang umur lah bapak pak. Bahagianya aku dekat sama bapak, bisa mengurus bapak waktu tua. Kita dapat pahala umroh. Bagaimana dengan ibu? Ibu 3 kali bapak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi sayang kata Nabi di akhir zaman, umat Islam ini aqqa abahu jafa abahu wa aqqa ummahu. Sebagian besar umat Islam di akhir zaman durhaka kepada bapaknya, benci pada bapaknya, benci kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya. Sama bapaknya benci. Kapan si tuan ini mati? Jijik kali aku lihat ini. Sama bapaknya benci, sama ibunya ngelawan. Tidak ada kasih sayang. Nah, apa mak? Jangan pergi malam ini nak. Ini malam minggu mak. Mak sakit demam nak. Bapakmu sedang pergi ke Medan. Kalau mama nanti tiba-tiba harus ke dokter, kalau kau pergi siapa bawa mama ke dokter? Mama pergi ke dokter sendiri aja. Siapa pula mau memperkosa mama? Mama udah tuanya. Jangan begitu nak, tinggal di rumah. Nggak bisa mak, ini malam minggu mak. Mama, saya sudah janji sama Mas Joni. Mas Joni itu 2 tahun loh mak, 2 tahun. Baiknya bukan main kepada Susi.
Baru 2 tahun baik si Joni sama kau sudah lupa kau. Ibumu baik kepadamu 24 tahun. Dikandungnya kau dalam perutnya 9 bulan. Kata Allah, wanita hamil adalah manusia yang paling susah di atas segala susah. Kalau ditanya ada teka-teki, siapa orang paling susah? Orang miskin? Bukan. Pejabat? Bukan. Siapa paling susah? Kata Allah, wanita hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Telah mengandungnya ibunya selama 9 bulan dalam keadaan susah di atas segala kesusahan. Ingat ibu, jangan marah sama ibu. Bapak-bapak udah pernah hamil belum? Belum? Mau tahu susahnya hamil? Biar saya sedikit tahu, biar saya kasih tahu. Mau? Nanti pulang beli kelapa 2, ikatkan ke pinggang kita. Jangan buka-buka 9 bulan. Kalau nggak bengkok jalan tuh gini. Ibu kita itu, saya 3,7 kilo berat saya di dalam perut ibu. Adik saya laki-laki satu lagi, jarak 16 tahun dengan saya, itu lahir 4,5 kilo. Tidak dioperasi, lahir 4,5 kilo. 4,5 kilo, dua kelapa itu ya nggak? Segandeng kelapa itu. Coba ikat di perut. Pergi ke kantor bawa kelapa, kamar mandi bawa kelapa, kayak Pak Dandim ya nggak? Kerja bawa kelapa. Bengkok jalan gini biarpun tentara. Oleh karena itu jangan main-main sama ibu, jangan main-main sama bapak. Tidak akan hidup bahagia di dunia dan pasti akan sengsara di akhirat orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Kalau ibu kita ini kebetulan bapak kita umurnya panjang, numpang hidup sama kita, kata Rasul, ingatlah bapak ibu-ibu tiket masuk surga. Raqima anfu rajulin indahu abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhalahul jannah bisababih. Celaka orang yang masih punya bapak ibu ikut sama dia udah tua, atau salah satu darinya ikut sama dia sudah tua, tidak diurusnya sehingga dia tidak dapat tiket masuk surga. Ini orang yang celaka, celaka, celaka. 3 kali Nabi bilang celaka. Biarlah ibu kita ikut sama kita, biarlah bapak kita ikut sama kita. Diam saja. Seandainya ibu kita naik ke meja makan, berak dia di situ, jangan marah kita. Ya mama berak di meja makan, kepingin kali mama berak di meja makan. Ya nggak apa-apa mak, boleh tiap hari pun boleh mak, nanti saya bersihkan. Ini anak ahli surga ini. Apa sih salahnya kita diam saja? Dulu kita bukan berak di meja makan, berak di pangkuannya. Betul? Betul? Kalau ibu kita berak di meja makan, biar saja lah, bersihkan sudah. Karena itu tiket masuk surga. Sayang, di akhir zaman anak-anak benci dengan bapaknya dan durhaka kepada ibu. Bapak-bapak, saudara yang mulia, hari ini kita mengenang dalam rangka tsunami, mengenang tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Ratusan ribu jiwa direnggut nyawanya. Tanggal 26 Desember terjadi tsunami. Tanggal 1 Desember Majelis Ulama Indonesia sudah mendarat di Banda Aceh, membawa bantuan uang 1 miliar. Susah payah, sebab kami Majelis Ulama ini nggak digaji. Majelis Ulama ini kerja nggak digaji, tidak ada bantuan negara. Kalaupun bantuan negara kecil, hanya untuk air, telepon, dan pegawai-pegawai biasa saja. Mendarat di Banda Aceh tidak ada lampu, lampu mati. Sampah setinggi gunung, mayat setiap 100 meter 150 mayat setiap 100 meter. Asal dipegang dagingnya ceret, masuk tangan kita ke dalam daging itu, dagingnya masak. Sampah nggak tanggung banyaknya, mayat setiap 100 meter 150 orang, 100 orang. Saat itu baru kita lihat, ternyata yang mati-matian mengurus negeri kita, bangsa kita sendiri, TNI,
mati-matian. Polri, ulama-ulama kita, ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, FPI, Matla'ul Anwar, semua kirim orang. Orang asing ada juga lah datang, tapi tentulah orang kita mengangkat mayat. Adik saya yang paling kecil tak mau pulang, padahal di Medan degilnya bukan main. Dia pergi satu rombongan ke Aceh, dia bilang, bang, dia telepon, sekarang ada sinyal bang pakai telepon orang Amerika. Aku tak mau pulang bang, biarkan aku 5 bulan di sini. Nggak tahan bang, banyak kali mayat bang, ya Allah bang. Padahal dia bandel. Satu hari dia cerita sama saya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu betul. Dia mengangkat mayat, terakhir seorang anak gadis diangkatnya, masih pakai jilbab lengkap, terkubur dalam lumpur. Dia bilang sama kawan-kawan, ini terakhir, besok kita belok ke kanan, tidak terus tapi belok, ditancap bendera, cap di sini, besok kita ke sana. Diangkatlah mayat anak gadis ini, ada emas-emasnya, kalungnya, cincinnya, kerabunya dibuka. Adik saya bilang, saudaraku, aku kehabisan uang, cincinmu ku ambil, ku jual 1 untuk biaya aku kerja di sini, yang lainnya ku simpan, tidak akan ku ambil, tapi cincin ku ambil. Malamnya anak gadis itu datang dalam mimpi adik saya, bang, jangan belok ke kanan bang, terus lagi 10 meter lagi, situ ada bapak saya, ibu saya, adik-adik saya, abang saya mati juga di situ. Tolong jangan belok dulu ke kanan, teruskan 10 meter, ambillah jenazah abang, bapak saya, adik saya, ibu saya. Abang boleh ambil kalung saya, jangan cincin aja, ambil kalung, jual. Abang bertahanlah di Aceh, bantulah kami yang mati ini. Ibu saya, adik-adik saya banyak emasnya, kumpulkan besok bang, antar kepada Pak Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Disebut namanya Tengku Ibrahim atau Tengku apa disebut? Asman Ismail disebut. Sampaikanlah harta-harta kami, emas-emas kami kepada Tengku Ismail. Katakan kepadanya, ini kami sedekahkan di jalan Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dalam kubur. Itu mimpi. Besok pagi habis sholat subuh, mulai habis sarapan jalan, dia bilang sama rombongan, adik saya bilang, jangan belok kanan, kita teruskan lagi 10 meter. Di sini ada mayat laki-laki, perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, abangnya, sini ada sini, dan banyak emasnya. Setelah dibongkar bener, masya Allah, dapat emasnya banyak, ada gelangnya macam-macam, dikumpulkan. Kemudian adik saya setelah selesai kerja, sore-sore jumpa dengan Tengku Ismail, Asman Ismail, diberikan ini sumbangan dari almarhum yang kami ambil mayatnya. Kami datang tadi malam, dia datang dalam mimpi kami, diterima. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima a'taita, didoakan oleh Tengku Asman Ismail. Malamnya adik saya tidur, perempuan itu datang lagi, terima kasih bang, sedekahnya udah sampai, sudah kami rasakan nikmatnya sedekah itu. Sampaikan kepada Tengku Asman Ismail, sedekahnya sudah sampai. Adik saya ini bandel, tangannya aja 2 kali tangan saya hampir, dipukulnya orang 4 meter kecampak, besar, tingginya 187 cm. Dia telepon saya lagi, dia nangis-nangis, dia bilang, bang, aduh, rupanya mazhab Syafi'i betul bang, orang mati kalau dapat hadiah sedekah dari orang hidup sampai kepada ahli kubur bang. Dia ceritakan sambil nangis-nangis. Aku bilang, aku sejak kecil udah percaya sama itu. Kau baru sekarang lah bang, baru ku alami dalam mimpiku, katanya. Begitu hebatnya waktu itu. 4 bulan kemudian saya datang lagi, sudah aman, sudah bersih. Itu Hotel Tripa 8 tingkat jadi 4 tingkatnya jatuh ke bawah. Pada 8 tingkat itu saya datang sudah bersih, saya bawa bantuan untuk saudara-saudara dari kawan-kawan saya di Jakarta. Saya singgah di Aceh Timur, ada satu kampung tuh habis semua kena tsunami. Di situ ada tentara dari marinir dari Cilandak, sedang di sungai kumpul-kumpulkan tulang-tulang, ada tangan sepotong, sisa-sisa mayat dimasukkan dalam rakit. Terus saya pun panggil mereka naik ke atas. Saya bilang, kalian di sini tidur di mana? Kami tidur di kemah saja, tidak ada rumah yang selamat.
Malam-malam dengar suara jeritan, tolong, tolong. Itu tentara bilang, kami sebetulnya takut juga, tapi karena tugas negara ya kami tetap bertahan. Saya bawakan aqua besar-besar, bawakan makanan-makanan. Saya catat nama-namanya, saya tulis di koran. Waktu itu saya tulis di koran nama-nama komandannya semua. Dalam hati saya, sudah 4 bulan tsunami berlalu, tentara-tentara masih cari jenazah-jenazah yang tersisa di antara mayat-mayat korban tsunami itu. Nah saudara-saudara, inilah buktinya kita saudara satu bangsa, cinta sesama kita besar. Maka kita doakan tentara Republik Indonesia ini tetap jaya sampai hari kiamat, menjadi tulang punggung bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lupakan masa lalu, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Betul? Siapa yang mengangkat kita jadi saudara? Allah. Siapa? Allah. Kalau saudara kandung pun, kalau murtad dari agama putus. Tapi kita beriman ini disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh kita ini kal jasadil wahid. Orang Islam itu seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu tidak ada yang sama. Jempol aja tengok, jari aja 5, betul? Tak ada yang sama. Jempol besar, jelentik kecil, betul? Tapi kalau ini bersatu 5-5, bisa mencengkram, bisa menarik, bisa meninju, bisa memukul. Justru kekuatannya ketika dia bersatu. Kalau satu-satu, palinglah korek kuping bisanya. Ada yang tajam seperti gigi, ada yang lembut seperti kuping, tapi dia satu tubuh. Coba kalau gigi ini tajam karena gigi hebat, seluruh tubuh kita gigi semua, bagus nggak? Bagus. Kuping kita lembut, setengah lembut. Coba kalau kuping kita ini keras macam gigi, semua tempat tidur robek. Asal tidur krek, asal tidur krak, betul nggak? Lidah kita lembut. Memang lidah tak bertulang, tapi lidah tak bertulang ini, kalau semuanya tubuh kita ini lidah, bagus nggak? Walaupun lidah pandai bicara, nggak usah kan seluruh tubuh kita lidah, terjulur aja lidah itu tak enak. Betul? Walisana wa syafatain, dan lidah itu dikurung di antara 2 bibir dan di antara 2 baris gigi. Kenapa nggak ditulis dikurung di antara 2 baris gigi? Yang ditulis lidah itu dikurung di antara 2 bibir. Itulah hebatnya Quran. Karena kalau lidah dikurung gigi masih bisa bercakap. Kau benci kali aku sama kau, tahu kau? Ku gigit kau nanti. Masih bisa ngomong kalau pakai gigi. Tapi kalau bibir ditutup, bicaralah. Karena lidah ini berbahaya, maka lidah ini dikurung di antara 2 baris gigi dan digurung di antara 2 bibir, supaya lidah ini tidak menyakiti banyak perasaan orang. Ini lidah nih paling bahaya. Orang yang banyak masuk neraka karena 2 kata Nabi. Pertama lidah, dan kedua kemaluan. Lidah dan kemaluan, dia berzina, lidahnya nyakiti hati orang. Hari ini yang paling banyak menyakiti hati orang ini tidak pandang bulu. Suami menyakiti hati istri. Banyak suami hari ini kasar sama istri, betul? Istrinya pakai baju merah, pagi-pagi udah kena bentak. Baju merah, kampungan. Nanti kau ditanduk sama sapi baru kau tahu. Ini marah bininya pakai baju merah. Begitu dia keluar dari rumah, sampai di halaman rumah, di depan rumahnya lewat perempuan pakai baju merah. Marah dia? Enggak, malah adik manis pakai baju merah, pendukung PDIP ya. Sama perempuan baju merah sayang, sama istri baju merah, kampungan. Hari ini berapa banyak kita menyakiti dengan lidah. Oleh karena itu jaga hubungan kita bernegara, insya Allah ya. Jaga hubungan kita suami istri, insya Allah ya. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Yang kuat jawabnya mau.
4 langkah saja. Berapa langkah? Langkah pertama, ini hadis Ibnu Majah, hadis sahih. Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Bisa? Bagus. Langkah kedua, jaga puasa di bulan Ramadan. Bisa? Kalau tinggal ganti. Bisa? Semifinal. Ibu sudah semifinal masuk surga. Tinggal 2 langkah lagi, Bu. Yang ketiga, wahafadzat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sampai mati sekalipun. Bisa? Tinggal separuh. Bisa? Tutup aurat tuh, Bu. 2. 1, nampak wajah dan telapak tangan, namanya kerudung. Apa? Bahasa Arabnya khimar, jamaknya khumur. Ditulis di surah An-Nur ayat 31. Waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita-wanita yang beriman menutupkan kerudung pada tubuhnya sampai kepada dadanya, nampak wajah dan tapak tangannya. Ini yang ibu pakai ini kerudung. Apa? Tapi kerudung sampai dada. Ada orang pakai kerudung dililit ke di leher macam ular kobra. Kurang panjang. Pakai kerudung sampai itu An-Nur 31. Yang kedua Al-Ahzab 59. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan sama anak perempuanmu semuanya, perintahkan kepada perempuan beriman semuanya sampai hari kiamat, wajiblah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab adalah, menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, jilbab adalah pakaian baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Kepala, wajah dan dada. Apa namanya? Jilbab. Bahasa Indonesia ya apa? Cadar. Ibu pakaian 2 saja, kerudung nampak wajah, cadar tutup wajah. Pilih salah satu. Jilbab itu cadar. Yang kerudung ini khimar. Paham? Ibu tutup kerudung sudah bagus lah. Tapi kalau perempuan pakai cadar jangan ibu ejek. Batman, ninja. Dia mengamalkan surah Al-Ahzab 59. Jaga mulut, lidah. Lidah ini bisa menyeret kita ke neraka. Pakaian perempuan 2. Cadar Al-Ahzab 59, kerudung An-Nur 30 itu saja. Tapi Roma Irama salah ngarang lagu. Nah, itulah kalau ngarang lagu itu memang harus tanya ulama ya. Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Kerudung tuh nampak wajah, Mas. Kalau tutup wajah namanya kerudung tuh tutup nampak wajah. Kok kau bilang kerudung menyembunyikan wajah? Salah. Syair keduanya salah lagi. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Katamu wajahnya tersembunyi, kok kau tahu cantik? Berarti kau intip. Salah lagi. Mau masuk surga, Bu? Tutup aurat. Ini kan bagus nih, ada yang pakai kerudung, ada yang satu-satu saya lihat pakai cadar, pakai jilbab. Ini bagus lah nih, karena ngaji ini begini. Takut aku besok beli ikan pakai baju tidur. Ikan pakai baju tidur, gemetar tukang ikan tuh.
Mau masuk surga? Tutup aurat, bisa? Jangan selingkuh sampai mati. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Ada ojek sini? Saya kasih istri saya naik ojek. Cemburu. Memang murah, tapi 70 kali ngerem. Mana aku kasih, ya kan? Bapak kasih istri bapak naik ojek. Dicaplok tukang ojek, menyesal bapak. Kan kasih. Saya pernah sama istri pulang kampung istri. Waktu itu jembatan Tanjung Balai belum ada. Kami naik bus. Sampai sana harus naik ojek. Saya bilang ojek 2. Senang kali tukang ojek. Baik pak, mari pak, kami berdua pak. Giliran kami, bapak sama saya, istri bapak sama dia. Enak aja kau. Kau sama tukang ojek, ojekmu sama aku. Aku sama istriku. Oh iya pak, iya pak. Enak aja kau. Aku yang bayar mahar, kau pula yang ngerem-ngerem. Bu, ibu, jangan percaya mulut laki-laki, bu. Penipu semua nih. Ibu percaya laki-laki satu aja, suami ibu. Kalau laki-laki ini ala terang bulan, terang di kali. Buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki. Sayang berani sumpah tapi takut mati. Kalau ada laki-laki mulut manis, bu, percayalah bu. Penipu. Ibu cantik kali ku tengok ibu. Sudah pasti nih. Biawak ini, biawak. Betul. Jangan percaya. Kalau ustadz bagaimana? Ustadz pun sama saja. Ustadz juga manusia, betul nggak? Nggak percaya, ibu pikir kalau ustadz hebat? Kasihlah kalau nggak diterekamnya. Ustadz pun jangan pegang-pegang. Kalau ada ustadz mulutnya manis, ibu cantik kali kucing. Bilang. Kodratnya semua laki-laki ini mata keranjang. Betul? Tahu mata keranjang? Keranjang itu kan matanya banyak. Nah, cuman sialnya perempuan sudah tahu laki-laki mata keranjang. Perempuan suka sekali dikeranjangi laki-laki. Jangan percaya mulut laki-laki, percayalah mulut suami saja. Paham? Apalagi mulut seniman, jangan percaya, pembohong. Yang bilang seniman pembohong Rasulullah. Seniman-seniman pembohong kata Rasul. Kalau merayu macam betul aja. Kelepek-kelepek perempuan dibikinnya. Bila kamu macam betul aja di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak betul aja, padahal bininya 4. Betul. Ibu masuk surga, tutup aurat, jangan selingkuh sampai mati. Bisa? Tinggal selangkah lagi ibu masuk surga. Yang keempat, bu, paling gampang nih. Dengar. Wa ata'at zaujaha. Tunduk taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Hei, bisa? Nggak bisa? Batal masuk surga. Kok susah amat? Ini yang bilang bukan saya, ini Rasulullah yang bilang. Taat sama suami, jangan pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Saya mau tanya nih, dengar ibu-ibu. Tunjuk tangan. Siapa yang selama nikah belum pernah melawan sama suami, tunjuk tangan.
Tukang nenek. Nggak ada. Ahli neraka jahanam semua. Betul. Itu jelas. Ayo jelas. Tapi suami sisihin, nah. Karam ya. Suami Bu, mana? nanti pulang minta maaf sama suami. Mau? Cium tangannya. Maafkan aku bang, banyak kali salahku bang. Pernah cium tangan suami? Berapa kali setahun? Hari raya aja. Itu pun sisa orang kampung. Banyak orang begitu. Habis sholat hari raya disalamnya orang sekampung. Mablis batin, batin. Udah tuh pergi keliling kota, sana sini naik Honda sama suaminya, kesana kesini, pulang jam 11 malam, naik tempat tidur, capek kali ya bang. Teringatnya aku udah minta maaf sama abang. Belum, abang. Sisa orang sekampung. Jangan lawan suami. Seandainya boleh manusia sujud menyembah manusia, tidak boleh. La ilaha. Seandainya boleh manusia menyembah manusia, kata Nabi, kuwajibkan para istri sujud menyembah suaminya. Kalau ada Tuhan selain Allah, suami jadi Tuhan. Jangan lawan suami. Kadang-kadang dibentak suami. Diam kau. Kau dulu kawin cuma modal celana kolor aja kau. Ini kebun kopi bapakku punya. Sekali dia bentak suaminya seperti itu, digugurkan Allah, dihapus amal ibadahnya selama 70 tahun. Rasakan kalian. Saya sedih kadang-kadang nih, suami-suami ini banyak mengadu. Kami serba sial pak. Kenapa? Di rumah aja kena bentak. Di rumah aja jijik aku lihat muka kau. Pergi. Mau cari makan kenapa sih? Pergilah suami. Nggak pulang 2 hari kena bentak lagi. Mati sekalian kau, nggak usah pulang. Stroke kakinya langsung. Di rumah salah, pergi sana. Pulang nggak bawa duit kena marah. Kadang-kadang polisi tegap, kumis macam lontong. Bukan bugis sembarang bugis, bugis bertuah dari Indragiri. Bukan kumis sembarang kumis, kumis bertuah penyaring kopi. Habis minum kopi dikutip, masukkan balik. Kalau sama orang takut, orang dibawa polisi itu kalau ada pakaian dinas. Engit, takut orang. Berdiri kumisnya. STNK, SIM, tutup pentil, kena semua. Begitu ngerinya. Tapi begitu sampai rumah, kumis berdiri. Begitu sampai rumah, kata istrinya, mana duit? Turun kumis tuh. Saya punya sahabat jenderal bintang 4 pak. Bapak ini baru letkol 2 melati. Kawan saya jenderal bintang 4, panglima, kepala staf. Saya akrab sekali dengan beliau. Saya bilang, Pak jenderal, udah berapa lama kawin sama ibu? Hampir pesta emas, hampir 50 tahun. Subhanallah. 1 istri pak, 1. Saya mau tanya, apa itu? Selama hampir 50 tahun kawin dengan istri bapak, pernah nggak bapak dibentak istri? Diam jenderal tuh. Apa dia jawab? Sering. Jenderal aja dibentak bini, apalagi cuman kopral. Ampunlah perempuan sekarang, ngeri-ngeri. Saya punya sahabat seorang kiai, sudah tua, sudah hampir 80 umurnya. Saya tanya, Yai, berapa umur? 78. Masya Allah. Berapa lama kawin dengan Nyai? Istri saya? Ya. Oh, sudah lebih 50 tahun kami kawin. Masya Allah. Saya mau tanya satu pertanyaan, Kiai. Apa itu? Pernah nggak dibentak istri? Diam Kiai itu. Sering. Kiai aja dibentak bini, apalagi tukang jual ikan. Patutlah kata Nabi, tidak masuk surga perempuan yang melawan suaminya.
Kadang-kadang sedih Bu, nasib laki-laki ini. Ada orang di Sukabumi dingin, macam belang apa nih lah, macam takengot nih lah, dingin. Jual es krim 2 tong, dipikul, dipukullah kentongnya, tung 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 tung, jalan keliling kampung, tung 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 tung, jual es krim dari jam 6 pagi hujan sampai jam 6 sore. Dia jual tung 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 tung, nggak ada yang beli. Siapa pula mau beli es krim hujan lebat? Akhirnya sampai ke rumah dia, ditunggu bininya. Dia pun lemas. Mana duit? Kata suaminya, nggak ada duit. Main judi lo? Bukan, es krim nggak laku, hujan. Goblok, udah tahu hujan jual es krim. Langsung suaminya bengkok. Kejam kali buat laki. Ibu mau masuk surga? Sayanglah sama suami. Datang suami, sambut senyum. Suami pun heran, kenapa biasa marah sekali ini senyum? Ini buang tabiat nak mati kurasa. Kenapa senyum deh? Kata Ustaz Tengku Zulkarnain, suami pulang disambut senyum. Rasulullah menjanjikan siapa senyum manis menyambut suaminya pulang, dia dapat pahala ibadah sunnah selama setahun. Betul. Jelas. Ibu senyum aja. Lebih hebat dari zikir setahun. Ibu bentangkan tikar sembahyang, ibu zikir setahun. Tumbuh jamur di mulut ibu. Kalah dengan sebuah senyum manis kepada suami. Kalah dengan sebuah senyum manis pada suami. Bayangkan. Harusnya sambut, Bang, kenapa Bang? Udah Bang, jangan nangis Bang, masuk Bang. Kenapa Bang nangis? Es nggak laku deh, hujan. Ya sudahlah Bang, kan baru hari ini Abang nggak bawa uang. Tapi kita makan apa malam ini deh? Makan es krim. Mana bisa deh, ini dingin, hujan dingin, malam. Tenang, nanti es krimnya saya panaskan. Kalau beginilah istri ahli surga Allah SWT ini perempuan. Bisa. Itu hebatnya senyum seorang istri pada suami. Lebih hebat dari setahun zikir. Sedangkan zikir tembus ke aras Allah SWT. Jangan main-main sama zikir. Jadi tadi kita zikir, jangan main-main. Orang sekarang ini otaknya dirusak sama Yahudi. Orang sudah zaman modern kok zikir. Apa hebatnya zikir? Apa zikir bisa menyelesaikan masalah? Kita lagi miskin, apa bisa selesai dengan zikir? Anak kita mau sekolah, apa bisa selesai dengan zikir? Saya jawab dengan tegas, bisa. Apakah zikir bisa menyelesaikan kesulitan hidup? Bisa. Saya nggak ada pekerjaan, nganggur, bisakah saya dapat kerja dengan zikir? Bisa. Seluruh kesulitan hidup selesai dengan zikir. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana lebih sengsara, miskin 30 tahun atau dimakan ikan? Bapak daripada miskin 30 tahun, baguslah Bapak dimakan ikan paus. Mana lebih bagus, dimakan ikan atau miskin 30 tahun? Biarlah miskin asal hidup, betul nggak? Ibu-ibu punya suami bengek. Alah Pak, 15 tahun bengek nggak baik-baik. Baguslah Bapak jemplung ke laut dimakan paus. Apa kata suami? Gila kau, lebih baiklah kau punya suami walau bengek. Betul. Nabi Yunus alaihi salam, umatnya semua kafir, didakwah nggak mau, nyembah patung semua, didakwah bertahun-tahun tidak mau. Datang awan hitam, ini celaka nih, mau datang bencana, lari Nabi Yunus, belum diperintah Allah pergi sudah pergi, dimakan ikan Nabi Yunus, masuk dalam laut. Apa yang dibuat Nabi Yunus? Enggak dicabutnya pedangnya. Nabi punya pedang. Orang dulu kemana-mana bawa pedang, bawa tongkat. Enggak dicabutnya pedang. Tusuk jantung ikan, belah perutnya, keluar berenang, bisa. Tapi mati Nabi Yunus. Kalau itu dilakukannya mati dia. Dibunuhnya ikan sedang tidur di bawah laut, di dasar laut.
Dibelahnya perutnya, ikan mati, tapi dia pun mati. Bagaimana mau berenang dari dasar laut ke atas sana? Tapi Nabi Yunus kerjakan cuma satu. Apa? Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tengok zikirnya, dekat kali sama Allah. Tidak dibilang Nabi Yunus la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia, jauh kalau dia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, dekat, seolah-olah berhadapan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, aku dimakan ikan karena memang salahku ya Allah, bukan salah. Itu dizikirkan 40 hari. Itu ikan tidur di dasar laut 40 hari. Nabi Yunus hanya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak makan, tidak minum. Hancur kulit dan daging Nabi Nuh, kena asam lambung ikan itu HCl. Lemes. Tiba-tiba setelah 40 hari bangun ikan itu. Dibawa keliling samudra, dimuntahkan ke kampung halamannya di Nawaweh di Irak. Terkaparlah Nabi Yunus di atas pasir, tak sanggup duduk pun. 40 hari tidak makan, 40 hari tidak minum, tak sanggup duduk. Tiba-tiba datang kambing sedang menyusukan anaknya. Lari-lari turun kambing itu ke pinggir laut, dikangkanginya Nabi Yunus. Tinggal diisap aja susunya. Masya Allah. Setiap hari kambing itu datang 3, 5, 6 kali menyusukan Nabi Yunus. Anaknya sendiri ditendangnya. Jangan banyak-banyak kau minum, ada saudara angkat busana Nabi. Coba sekarang kita bayangkan Pak, apa ini bukan mukjizat? Coba bapak-bapak jumpa kambing sedang menyusukan anaknya, buang anaknya, tidur di bawahnya. Kalau nggak diinjek-injek kambing tuh. Ini kambing itu mengangkang. Sampai Nabi Yunus kuat, bisa duduk. Tumbuhkan Allah labu. Nabi Yunus makan labu. Jadi obat sakit perut itu labu rupanya, dengan susu kambing. Labu dengan susu. Ini daging sudah hancur, kulit sudah hancur. Begitu minum susu kambing, kulit tumbuh bagus. Ibu-ibu kalau kulitnya mau bagus, minum susu kambing. Kalau wajah mau mulus, cuci dengan susu kambing. Jangan sama susu babi, jangan. Susu kambing. Nabi Yunus, bagaimana kambing datang menyusukan? Bagaimana labu tumbuh langsung berbuah tanpa menunggu waktu 1 hari 2 hari? Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya diajarkan guru saya masih SD. Pernah saya waktu SMA naik sepeda motor. Sepeda motor saya itu, saya belum ada SIM. Ada razia besar, gabungan, ada NLADR, ada tentara, ada polisi, rame. Saya mau lari kemana? Balik ke belakang, udah ada polisi belakang. Saya baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diam semua polisi. Kena sama Nabi Yunus. Remaja sudah saya buat itu. Maka saya bilang sama Syekh, kita semua harus sediakan waktu untuk berzikir. Kapan? Minimal 2 kali sehari. Bukrotau wa asila. Habis subuh, habis subuh nggak ada sholat sunat. Ba'dia subuh, habis asar nggak ada sholat sunat ba'dia asar. Itu tempat berzikir. Siapakah yang berzikir habis subuh, habis asar? Burung-burung. Burung-burung kalau habis subuh, dia bertasbih itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis asar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita sediakan waktu sedikit, 300 kali ya kita zikir habis subuh, 300 kali habis asar, maka seluruh kesulitan hidup kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan ragu Bu, zikir main-main aja dapat duit. Zikir main-main dapat duit. Saya lihat itu di stasiun bus di Jakarta, pakai tongkat dia orang buta. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Main-main aja, berduit. Saya bisik, berapa sehari? Kadang-kadang 400.000, kadang-kadang 500.000. Mak kalah gaji awak.
Saya pegawai negeri, 4.200.000 gaji saya dari pegawai negeri. Kalau di swasta banyak, saya kerja di swasta. Pemeriksa keuangan banyak gaji saya. Tapi pegawai negeri 4.200.000 gaji saya. Kalah apa pengemis? Dia gitu-gitu. Ada satu pengemis minta, saya bilang dapat berapa? Oh, saya banyak dapat Pak. 1 bulan bisa 30-50 juta. Berapa istrimu? 3 katanya. Kalah pula awak kiai. Jangan main-main sama jikir. Jikir main-main aja begitu hebat, apalagi kalau jikir bener-betul. Hanya sekarang orang tidak mau mengaji. Orang kumpul rame-rame jikir marah. Sesat. Mana ada orang jikir sesat? Betul? Jikirnya nangis. Astagfirullah. Astagfirullah. Sesat. Jikir nangis itu tidak sesat, itu sunnah. Nabi bilang wabeku, nangislah kamu. Yang sesat tuh kalau jikir tak nangis. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu baru sesat. Paham? Kalau orang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah negeri kami Indonesia ya Allah daripada kesusahan ekonomi, daripada musuh-musuh pengkhianat dari dalam dan dari luar. Ya Allah, nangis. Itu sunnah. Yang sesat kalau dia ketawa, ya Allah, negara kami sedang terancam. Selamatkanlah negara kami. Ini ditangkap aja, bawa ke rumah sakit gila. Di listrik otaknya udah rusak nih, konslet. Ada yang bilang nangisnya pura-pura. Pura-pura nangis pun perintah Rasul. Dalam hadis Ibnu Majah Nabi bilang, wabeku, kalau bisa nangis. Wa illam tabeku, kalau zikir nggak bisa nangis, baca Quran nggak bisa nangis, sholat tahajud nggak bisa nangis, doa nggak bisa nangis, fataba kau pura-pura lah kau nangis. Pura-pura nangis itu perintah Rasul. Oh ya, astagfirullahaladzim. Pura-pura itu perintah Rasul. Setahun pura-pura nangis, 2 tahun pura-pura nangis, tahun ketiga bisa nangis betul-betul. Maka insya Allah Allah selesaikan uruskan kita. Itu zikir. Kalau ibu senyum sama suami, dapat pahala zikir setahun. Mau? Bagaimana kalau suaminya pemabok? Ini sering ditanya nih. Suami pemabok, suami pezina, suami nggak mau sholat, suami selingkuh. Apa nggak dilawan? Ibu. Suami ibu kiai aja ibu nggak boleh lawan. Apalagi suami pemabuk. Suami pulang mabuk lagi, ibu lawan, ditamparnya lapak. Paling ibu nangis. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja. Jangan mau umur udah 63. Pulang siapa lagi mau sama ibu? Kalau kami 63 masih laku. Kalau kalian 63, kadang-kadang sedih lihat perempuan umur sudah 65, tutup aurat nggak mau, masih pakai rok pendek, masih pakai dada terbuka. Kucing aja lihat dia udah buang muka. Kalau suami ibu jahat, pemabuk, pencuri, bejina, penjudi, ibu obat dira hatinya sedang sakit. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati jadi sembuh, jadi tenang. Kalau masak ibu zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nur zikir ini masuk ke makanan. Dimakan suami jadi baik, dimakan anak jadi soleh, dimakan kita sendiri kita jadi baik, hati jadi tenang dengan ini ibu masaknya anjing. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu. Walaupun kau janda, tetap ku puja teng 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 teng.
Lewat malaikat, amin. Tak pulang lagi 3 hari. Lalu singgah rumah janda. Masak sayur. Begitu sayur tuh masak, matikan kompor. Jangan diangkat. Bacakan dulu, ya Allah, suamiku luar biasa, penjudi, pemabuk, tukang nampar lagi. Obatilah hatiku ya Allah dengan keberkatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Ludahkan ke sayur tuh Al-Fatihah itu. Ini namanya ruqyah. Hadisnya Bukhari dan kok ketawa kalian? Ini ilmu dari Rasul, paham? Ada ilmu dari setan, ada. Ibu mau suami ibu tunduk? Mau? Pakai ilmu setan. Kalau buang air besar, ambil tai yang pertama keluar. Kepala tai itu jemur. Udah kering, masukkan tempat bumbu. Asal masak, taburkan sedikit. Itu kata orang Padang, ciri barandang. Seminggu kemudian laki ibu begok. Tapi ibu kekal dalam neraka. Mau? Yang diajar Nabi kalau jahat, ruqyah pakai Fatihah. Bapak-bapak, ku tanya dulu, jijik nggak dengan ludah istri? Yang kuat jawabnya, jijik nggak? Mainkan aja, nggak jijik dah. Begitu ya, saya tutup ya. Paham? Jadi kalau suami jahat jangan dilawan, jangan minta pulang ke rumah orang tua, jangan. Apa yang dibuat? Bacakan saja surat Al-Fatihah dicampur ludah. Udah habis, waktunya habis. Juhur katanya panitia juhur. Kurang. Panggil lagi nanti. Kurang. Terima kasih Pak Dandim. Ini kerjasama Forum Ulama, Majelis Ulama Aceh Tengah dan tentara, polisi hadir, polisi, masya Allah. Terima kasih Pak Polri, Pak AKP Suwarno. Semoga negeri Aceh Tengah ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kita semua bersaudara, saling mencintai sampai akhir hayat kita. Amin. Dan semoga negeri Aceh, Nangkru Aceh dari Salam ini negeri nenek saya Tengku Joe. Mudah-mudahan negeri ini dimancurkan barokah dari langit dan bumi. Amin. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia jaya sampai hari kiamat. Amin. Menjadi negeri dengan penduduk Islam terbesar sedunia. Amin. Barakatil Fatihah. Iya karena Alhamdulillah, iya karena nasta'in. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'aana wa hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka